Nama saya Safarina Gaprini Ukat, NPM 12190037. Saya akan membawa materi tentang perdagangan internasional, teori Heckscher-Ohlin. Teori Heckscher-Ohlin diperkenalkan oleh Elie Heckscher pada tahun 1919 dan Berlin Ohlin pada tahun 1933. Teori ini muncul karena perdagangan internasional belum mampu dijelaskan dalam teori keunggulan komparatif. Kelemahan teori klasik, perdagangan internasional dapat terjadi karena adanya perbedaan dalam produktivitas of labor antar negara. Teori HO menyatakan penyebab perbedaan produktivitas karena adanya jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki atau endowment factor oleh masing-masing negara sehingga selanjutnya menyebabkan terjadinya perbedaan harga barang yang dihasilkan. Teori HO memiliki dua kurva, yaitu iso-cost dan iso-quen. Iso-cost, kurva anggaran produksi yang mencerminkan kombinasi dari dua input atau faktor produksi yang mempunyai biaya yang sama. Misalkan untuk memproduksi menggunakan input tenaga kerja sebanyak X1 dan mesin sebanyak Y1. Memiliki biaya yang sama bila menggunakan komposisi tenaga kerja sebanyak X2 dan mesin sebanyak Y2. Iso-quen, kurva yang memberikan tingkat output produksi yang sama untuk berbagai kombinasi pengguna dua input variabel. Tenaga kerja dan modal bertindak sebagai input variabel yang artinya jumlah penggunaan dapat berubah atau bertambah atau berkurang. Model perekonomian dengan dua sektor, asumsi. Yang pertama, ada dua faktor produksi, yaitu tenaga kerja dan kapital. Yang kedua, ada dua barang yang mempunyai intensitas faktor produksi yang tidak sama, di mana satu lebih padat karya dan yang lain lebih padat kapital. Yang ketiga, ada dua negara yang memiliki jumlah kedua faktor produksi yang berbeda, di mana negara yang satu memiliki banyak kapital daripada tenaga kerja, sedangkan negara yang lain memiliki lebih banyak tenaga kerja daripada kapital. Yang terakhir, teknologi dianggap tetap. Kelemahan teori HO, pada kenyataannya, walaupun jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki oleh masing-masing negara sama, di mana menurut teori HO tidak bisa terjadi perdagangan internasional. Ternyata bisa juga terjadi perdagangan tersebut. Contoh proporsi faktor dengan data hipotesis. Faktor produksi, proses produksi, proporsi faktor produksi, iso-quen, iso-cost, dan unit biaya. Pada tabel tersebut menggambarkan analisis manfaat perdagangan internasional yang diperoleh masing-masing negara berdasarkan teori HO. Tabel tersebut disusun dengan menggunakan asumsi 2x2x2 atau dua negara, dua komoditi, dan dua faktor produksi. Sesuai dengan konsep titik singgung antara iso-cost dan iso-quen, masing-masing negara cenderung memproduksi barang tertentu yang paling optimal sesuai dengan proporsi faktor produksi yang dimilikinya. Dari tabel tersebut, kita mendapatkan gambaran tentang penggunaan asumsi teori HO. Yang pertama, perdagangan internasional terjadi antar dua negara, dalam hal ini Indonesia dan Korea Selatan. Yang kedua, tiap negara memproduksi dua komoditi yang sama, misalnya 300 sepatu dan 80 televisi. Yang ketiga, setiap negara menggunakan dua jenis faktor produksi, yaitu labor dan kapital dengan jumlah proporsi yang berbeda. Baik, kita lihat pada gambar di samping. Gambar harga faktor produksi di samping memberikan penjelasan bahwa untuk iso-quen 300 sepatu dengan proporsi labor intensif
di Indonesia menyinggung iso cost $900 pada titik A, sehingga proses produksi 300 unit sepatu yang labor intensif akan lebih murah karena jumlah faktor produksi atau labor yang dimiliki oleh Indonesia relatif lebih melimpah dan murah, sehingga unit biaya hanya $2,66. Sebaliknya di Korea Selatan, isokuen 300 sepatu dengan proses produksi labor intensif di Korea Selatan menyinggung iso cost $900 pada titik B, sehingga proses produksi 300 unit yang labor intensif akan lebih mahal karena jumlah faktor produksi labor yang dimiliki oleh Korea Selatan relatif lebih sedikit dan murah, sehingga unit biaya menjadi $10. Sedangkan kondisi sebaliknya untuk isokuen 90 unit televisi di Indonesia menyinggung iso cost $900 pada titik C, sehingga proses produksi 90 unit televisi yang kapital intensif akan lebih mahal karena jumlah faktor produksi atau kapital yang dimana oleh Indonesia relatif lebih langka dan mahal, sehingga unit biaya menjadi $10. Sebaliknya di Korea Selatan, isokwas 90 televisi dengan proses produksi kapital intensif di Korea Selatan menyinggung iso cost $800 pada titik D, sehingga proses produksi 90 unit televisi yang kapital intensif akan lebih murah karena jumlah faktor produksi atau kapital yang dimiliki oleh Korea Selatan relatif lebih sedikit dan murah, sehingga unit biaya menjadi $8,88. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya.